Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya sendiri, Noval Rafianto dengan NIM 122190105 dengan teman saya, Syafa Satria Pandega dengan NIM 122190122. Kami dari kelompok 15 akan menjelaskan tentang proses manajemen dan manajemen perencanaan dan pengendalian pada PT United Tractor di Jakarta. Di sini kami akan membahas 4 bab, yaitu satu pendahuluan yang berisikan sejarah dan gambaran umum, 2 tujuan, 3 visi dan misi, keempat deskripsi geografis dan perusahaan. Yang kedua, tinjauan pustaka yang berisikan definisi manajemen, definisi proses manajemen, definisi manajemen perencanaan dan pengendalian, proses manajemen perusahaan, dan terakhir manajemen perencanaan dan pengendalian di perusahaan. Di bab ketiga, kita akan menjelaskan organisasi dan manajemen perusahaan di PT United Tractors. Yang pertama, ada struktur organisasi di PT United Tractor. Yang kedua, proses manajemen di PT United Tractor. Yang ketiga, manajemen perencanaan dan pengendalian di PT United Tractor. Dan bab keempat adalah kesimpulan dan saran. Lanjut, kita masuk bab 1, pendahuluan. Pertama, ada sejarah dan gambaran umum. PT United Tractor berdiri pada tanggal 13 Oktober 1972 dengan nama PT Astra Motor Works dan PT Astra International Tbk sebagai pemegang saham mayoritas. Selanjutnya, nama tersebut diubah menjadi United Tractor. Segera setelah beroperasi, United Tractors memperoleh kepercayaan sebagai agen tunggal berbagai macam alat berat yang memiliki reputasi internasional. Antara lain merek Komatsu dari Komatsu Ltd Jepang yang sudah sejak awal menjadi perintis kerjasama dengan United Tractor. PT United Tractor adalah distributor alat terbesar dan terkemuka di Indonesia, menawarkan produk dari merek terkenal di dunia seperti Komatsu, Komatsu Forest, Yudi Trucks, Scania, Bomac, dan Tadano. Usaha perseroan dirintis pada tahun 1972 sebagai distributor tunggal untuk produk Komatsu di Indonesia. Usaha ini terus tumbuh dan pada 19 September 1989 United Tractors resmi terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya dengan PT Astra International Tbk sebagai pemegang saham mayoritas. Pencatatan saham ini juga menandai komitmen untuk menjadi perusahaan berbasis solusi kelas dunia. United Tractor kini telah berkembang menjalankan 3 bidang usaha, yaitu mesin konstruksi, kontraktor penambangan, dan tambangan batu bara yang didukung oleh jaringan yang luas terdiri dari 19 cabang, 22 kantor site support, 11 kantor perwakilan, dan 14 kantor penambangan di seluruh Indonesia. Pada tahun sekarang, selain kegiatan di atas, PT United Tractor juga menyediakan produk alat berat dan suku cadang. United Tractor juga secara komprehensif menyediakan layanan sebagai berikut. 1. Konsultasi lapangan. 2. Rekomendasi alat berat yang optimal. Ketiga, program pemeriksaan mesin. 4. Program pemantauan alat berat. 5. Remanufaktur dan rekondisi. Keenam, pelatihan untuk operator dan mekanik. 7. Utik call di nomor 500-0272 dengan layanan 24 jam seminggu. Yang terakhir, ke-8 guaranteed product support. Lanjut, tujuan dari PT United Tractor. Tujuan perusahaan PT United Tractor adalah 1. Melakukan usaha di bidang industri mesin konstruksi, kontraktor penambangan, pertambangan, industri konstruksi, dan energi. Kedua, melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. Ketiga, mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Selanjutnya, visi dan misi PT United Tractor. Visi dari PT United Tractor adalah
menjadi perusahaan kelas dunia berbasis solusi di bidang alat berat, pertambangan, dan energi untuk menciptakan manfaat bagi para pemangku kepentingan. Dan misi dari PT United Tractor adalah satu, bertekad membantu pelanggan meraih keberhasilan melalui pemahaman usaha yang komprehensif dan interaksi berkelanjutan. Kedua, menciptakan peluang bagi insan perusahaan untuk dapat meningkatkan status sosial dan aktualisasi diri melalui kinerjanya. Ketiga, menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan melalui tiga aspek, berimbang dalam hal ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keempat, memberi sumbangan yang bermakna bagi kesejahteraan bangsa. Deskripsi geografis perusahaan. Lokasi pabrik PT United Tractor terdapat di Jakarta dengan luas lahan sebesar 271.223 meter kuadrat yang beralamatkan di Jalan Raya Bekasi nomor kilometer 22 RT 7 RW 1 Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, kode pos 13910. Adapun pertimbangan pemilihan lokasi pabrik, yaitu satu, dekat dengan daerah pemasaran, dua, tanah yang tersedia untuk pabrik cukup luas, empat, sumber air cukup memadai, lima, adanya jaringan rel kereta api dan jalan raya yang memadai untuk pengangkutan. Sedangkan tujuan dari tata letak pabrik sebagai berikut. Satu, memudahkan jalur transportasi dalam pabrik untuk menunjang proses produksi dan pengangkutan bahan baku serta produk. Dua, memudahkan jalur transportasi dalam pabrik untuk menunjang proses produksi dan pengangkutan bahan serta produk. Ketiga, memudahkan pengendalian proses produksi karena adanya pengelompokan peralatan dan bangunan selektif berdasarkan proses masing-masing. Keempat, adanya bengkel dalam kawasan pabrik sehingga memudahkan perbaikan perawatan dan pembersihan alat. Kelima, jalan yang cukup luas sehingga memudahkan pekerja bergerak dan menjamin keselamatan kerja karyawan. Selanjutnya kita memasuki bab kedua, yaitu tinjuan pustaka. Yang pertama, definisi manajemen. Apa itu definisi manajemen? Manajemen berasal dari istilah bahasa Inggris yang yaitu manajemen di Indonesia hingga kini belum ada keseragaman dan menerjemahkan istilah manajemen ke dalam bahasa Indonesia. Adapun aneka ragam terjemahannya antara lain kepemimpinan, ketalaksanaan, pengurusan, pembinaan, penguasaan, pengelolaan, dan manajemen. Menurut G.R. Terry, manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya. Selanjutnya, definisi proses manajemen. Proses manajemen adalah beberapa gugusan kegiatan dasar yang berhubungan secara integral yang dilaksanakan di dalam manajemen secara umum, yaitu proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan, dan proses pengendalian dalam rangka mencapai sesuatu tujuan secara ekonomis. Dalam proses manajemen, berikut merupakan penjelasan dari proses-proses tersebut. Pertama, proses perencanaan meliputi gagasan bahwa manajemen mengantisipasi berbagai kondisi seperti peluang dan kendala di masa depan dan berusaha menetapkan lebih dulu apa yang harus mereka lakukan dan apa yang akan mereka capai. Kedua, proses pengorganisasian berarti menempatkan orang dan prasarana serta sarana dan sumber daya alam suatu tata hubungan yang kondusif untuk bekerja sama menuju sasaran bersama. Ketiga, proses pelaksanaan meliputi pemberian arahan, perintah kerja, dorongan, dan motivasi kerja, serta pemecahan masalah. Terakhir, proses pengendalian dilakukan dengan pengamatan, mencermati laporan, dan melakukan inspeksi supaya pekerjaan di semua bagian sesuai dengan persyaratan kualitas
dan ketentuan rencana hasil dan sesuai dengan anggaran biaya. Selanjutnya, definisi manajemen perencanaan dan pengendalian. Perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Kegiatan perencanaan yang dimaksud meliputi 1. Menjelaskan, memantapkan, dan memastikan tujuan yang dicapai. Kedua, beramalkan keadaan yang akan datang. Ketiga, memperkirakan kondisi pekerjaan yang dilakukan. Keempat, memilih tugas yang sesuai untuk pencapaian tujuan. Kelima, membuat rencana secara menyeluruh dengan menekankan kreativitas. Keenam, membuat kebijaksanaan, prosedur, standar, dan metode pelaksanaan kerja. Ketujuh, mengubah rencana sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan. Kedelapan, membiarkan peristiwa dan kemungkinan yang akan terjadi. Selanjutnya, pengendalian. Pengendalian manajemen adalah suatu proses yang menjamin bahwa sumber-sumber diperoleh dan digunakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dengan kata lain, pengendalian manajemen dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa sumber manusia, fisik, dan teknologi dialokasikan agar mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Syarat penting untuk menentukan keberhasilan suatu proyek adalah pengendalian yang baik terhadap faktor-faktor waktu, biaya, dan mutu. Pengendalian perlu penanganan sungguh-sungguh dari pihak manajemen. Selain itu juga dibutuhkan keterlibatan seluruh aparat dari tingkat organisasi dan perusahaan. Dengan demikian, sistem pengendalian memerlukan kesepakatan dari aparat fungsional sampai pimpinan puncak dengan dukungan dari tim proyek yang akan mengarahkan dan mengkoordinasi fungsi-fungsi pengendalian. Pengendalian manajemen juga merupakan sebuah proses yang memastikan atau menjamin penggunaan sumber daya yang diperoleh digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Pengendalian juga dapat diartikan bagian terakhir dari fungsi manajemen. Selanjutnya, proses manajemen di perusahaan. Proses manajemen perusahaan terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan pemasaran. Perencanaan merupakan kegiatan dalam menentukan tujuan organisasi dalam memilih yang terbaik dari terbaik alternatif-alternatif yang ada. Manfaat dari perencanaan adalah 1. Mengarahkan kegiatan organisasi meliputi penggunaan sumber daya dan penggunaannya untuk pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya ada pengorganisasian yang merupakan kegiatan dalam mengkoordinir segala sumber daya, tugas, dan otoritas anggota organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi dapat dicapai dengan efektif efisien. Yang ketiga ada pengarahan. Pengarahan bisa dikatakan suatu pekerjaan yang paling menantang karena langsung berhadapan dengan manusia. Pengarahan itu meliputi 1. Memberi pengarahan atau directing, kedua mempengaruhi orang lain, influencing, ketiga memotivasi orang untuk bekerja atau motivating. Yang keempat ada pengendalian atau controlling yang bertujuan untuk memastikan apakah kegiatan organisasi sesuai dengan yang direncanakan. Fungsi pengendalian meliputi 1. Menentukan standar prestasi, kedua mengukur prestasi yang dicapai selama ini, ketiga membandingkan prestasi yang dicapai dengan standar prestasi, keempat melakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan dari standar prestasi, lalu kemudian kembali lagi ke proses perencanaan dan seterusnya. Selanjutnya terakhir adalah pemasaran. Pemasaran atau pasar merupakan sarana penyaluran hasil manajemen. Hasil manajemen merupakan sebuah produk atau jasa. Apabila produk atau jasa tersebut tidak laku dipasarkan, maka otomatis proses produksi akan berhenti. Artinya proses kerja juga tidak akan berlangsung.
Selanjutnya, manajemen perencanaan pengendalian di perusahaan. Perencanaan dan pengendalian adalah dua fungsi yang berbeda dalam manajemen, namun kedua-duanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Ruang lingkup kegiatan kedua fungsi tersebut adalah saling berhubungan dan saling terkait. Perencanaan atau planning menetapkan sasaran dan tujuan untuk organisasinya, sedangkan pengendalian atau controlling memastikan pencapaiannya. Tanpa perencanaan, kegiatan pengendalian menjadi tidak berdasar, sedangkan tanpa pengendalian, perencanaan menjadi kegiatannya tidak berarti. Berikut penjelasan bab 3 yang akan dijelaskan oleh Syafa Satria Pandega. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang organisasi dan manajemen perusahaan di PT United Tractor. Jadi untuk struktur organisasi merupakan kerangka yang memperlihatkan sejumlah tugas dan wewenang masing-masing bagian atau divisi untuk mencapai tujuan organisasi yang sama. Tujuannya untuk mengkoordinir suatu kelompok yang terdiri dari berbagai staf untuk diarahkan kepada tujuan bersama. Dalam struktur organisasi selalu mendapatkan unsur-unsur yang saling memiliki hubungan di antaranya sebagai berikut. Adanya pimpinan dan sekelompok orang yang dipimpinnya. 2. Adanya tujuan yang jelas yang akan dicapai. 3. Adanya wewenang dan tanggung jawab. Untuk bagian-bagian dari struktur organisasi di PT United Tractor Tbk sebagai berikut. 1. Dewan Komisaris. Dewan Komisaris merupakan non-eksekutif manajemen yang selalu mengikuti atau memantau perkembangan serta pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Dewan Komisaris ini juga secara periodik melakukan pengawasan dan memberikan saran-saran atau melakukan konsultasi mengenai kebijakan dan yang memperlihatkan oleh direktur utama dan kemajuan perusahaan. Direktur utama. 2. Direktur utama. Direktur utama menentukan dasar-dasar kebijaksanaan perusahaan dengan dibantu oleh direktur dan direksi dan mengawasi pelaksanaan operasi melalui laporan-laporan yang diterima maupun pengawas langsung di lapangan. 3. Direktur. Direktur bertanggung jawab kepada direktur utama dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan wewenang-wewenangnya. Memimpin langsung operasi perusahaan dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki secara optimum guna mencapai tujuan perusahaan. Dalam organisasi direktur, membawai para manajer perusahaan serta menyusun rencana kerjasama dengan para manajer atas dasar kebijaksanaan direktur utama yang telah digariskan. 4. Manajer pemasaran. Manajer pemasaran bertanggung jawab atas penyusunan perencanaan pemasaran, mengawasi pelaksanaan pemasaran, dan pengembangan produk-produk perusahaan, serta menangani atau mengkoordinasi kegiatan promosi produk-produk yang dihasilkan. Manajer perusahaan ini juga menggarisbawahi bagian A dan P, Advertising and Promotion, dan Pre-Sales Supervisor. Bagian kelima, manajer produksi. Manajer produksi bertanggung jawab dalam dua hal. Hal pertama, menyusun rencana produksi dan jadwal promosi sesuai dengan jumlah pesanan produksi yang diperoleh dari bagian pemasaran. 2. Mengkoordinasi kegiatan produksi dan mengawasi pelaksanaan produksi, termaksud kualitas produksi yang dihasilkan serta tanggung jawab yang diselesaikannya produk yang diminta sesuai waktu yang ditentukan oleh bagian pemasaran. Mohon maaf, ternyata ada 3. 3. Kelancaran dan efisiensi produk dan hasil produknya.
Bagian ke-6, manajer pembelian. Manajer pembelian bertanggung jawab dan melakukan pemesanan pembelian bahan baku yang diperlukan kepada para pemasok berdasarkan slip permintaan pembelian bahan baku dan bagian yang diperlukan. 7. Manajer keuangan. Manajer keuangan bertanggung jawab atas masalah keuangan perusahaan, mengadakan negosiasi dengan pihak lembaga keuangan atau bisa disebut bank yang berhubungan dengan masalah keuangan perusahaan, menganalisis keuangan perusahaan, menganalisis laporan keuangan yang dibuat oleh bagian akuntansi, dan menganalisis kebutuhan dana dalam pelaksanaan kegiatan operasional. 8. Manajer personalia dan umum. Manajer personalia dan umum bertugas merencanakan pengadaan dan penempatan tenaga kerja, penyeleksian terhadap calon tenaga kerja, memberikan sanksi kepada karyawan yang melanggar ketentuan perusahaan, mengkoordinir kebersihan, pelayanan dan keamanan pabrik, serta mengurusi kegiatan lainnya seperti humas dan hubungan dengan pemerintah. Baik, saya masuk ke bagian proses manajemen di PT United Tractor. Jadi untuk secara manajemen di PT United Tractor Tbk secara rutin terus mengidentifikasi dan menganalisis dan mengevaluasi potensi resiko. Dengan tindakan pencegahan tersebut, organisasi dapat melakukan respon sesuai menghadapi potensi resiko. Struktur manajemen resiko, Enterprise Risk Management Framework, perseroan dan mandat direksi perseroan menjadi dasar penetapan struktur organisasi dan implementasi manajemen resiko. Dengan jenjang kewenangan dan memberikan dalam melaksanakan tanggung jawab manajemen resiko, struktur organisasi adalah sebagai berikut dalam manajemen resiko. 1. Pelaksanaan manajemen resiko. 2. Pengawasan dan evaluator manajemen resiko. 3. Pemilik risiko berdasarkan jenjang kewenangan yang termasuk pemilik risiko. 4. Unit dan pihak bertanggung jawab person in charge PIC terhadap manajemen risiko. 5. Divisi corporate audit. Saya langsung saja masuk ke ERP dan SIP. ERP istilahnya Enterprise Resource Planning. Pengertian ERP dan atau Enterprise Resource Planning memiliki banyak versi. Berikut ini merupakan beberapa pengertian tentang ERP. ERP adalah suatu proses perencanaan bisnis terintegrasi berdasarkan eksekusinya guna mencapai fungsi-fungsi dan proses bisnis itu. ERP adalah suatu tulang punggung lintas fungsi perusahaan yang terintegrasi dan mengotomasikan banyak proses internal dan sistem informasi. Dalam hal fungsi produksi, logistik, distribusi, akuntansi, keuangan, dan sumber daya manusia pada perusahaan, ERP adalah sebuah konsep untuk merencanakan atau mengelola sumber daya perusahaan, meliputi berikut: dana, manusia, mesin, suku cadang, waktu, material, dan kapasitas yang berpengaruh luas, mulai dari manajemen paling atas hingga operasional di sebuah perusahaan agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan nilai tambah bagi seluruh pihak yang berkepentingan. ERP adalah tulang punggung teknologi dari e-bisnis, sebuah kerangka kerja transaksi keseluruhan perusahaan dengan berbagai hubungan prosesnya. Pesanan penjualan, manajemen dan pengendalian persediaan, perencanaan produksi,
dan distribusi serta keuangan. Untuk penjelasan kelima, ERP adalah sebuah sistem membantu untuk mengatur proses bisnis dalam suatu kesatuan yang terintegrasi seperti marketing, produksi, pembelian, dan accounting, dan menyimpan semua transaksi dalam suatu database yang digunakan perusahaan serta menyediakan manajemen reporting tools. Baik, saya akan menjelaskan tentang SIP, System Application and Product. SIP adalah produk perangkat lunak ERP pembuatan perusahaan Jerman Corporation SIP AG yang mempunyai kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai macam aplikasi bisnis di mana setiap aplikasi mewakili area bisnis tertentu. Pada SIP, transaksi keterkinian dan transaksi proses dilakukan dengan cara real time. SIP mempunyai kemampuan untuk dapat dikonfigurasikan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Ini adalah beberapa keuntungan yang didapat dari penggunaan SIP. 1. SIP mempunyai level integrasi yang sangat tinggi antara aplikasi-aplikasi individu sehingga menjamin konsisten dan data terhadap sistem perusahaan implementator. SIP merupakan a-table drive customization software, sehingga perubahan persyaratan bisnis dapat dilakukan dengan cepat menggunakan sekumpulan program umum. Penambahan program sumber menggunakan user agents. Perangkat seperti variasi layar untuk melakukan pengesetan terhadap atribut feedback itu untuk disembunyikan, ditampilkan untuk menjadikan field utama. Area fungsional modul aplikasi SIP dikategorikan ke dalam 3 area, yaitu logistik, finansial, dan human resource. Baik, saya akan masuk ke bagian 3 di bab 3. Manajemen perencanaan dan pengendalian di PT United Tractor, TBK. Perencanaan. 1. Perencanaan. Sistem perencanaan adalah aplikasi yang dapat mendukung transaksi atau operasi sehari-hari yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya sebuah perusahaan seperti dana, manusia, mesin, dan suku cadang, waktu, material, dan kapasitas. Sistem perencanaan dibagi atas beberapa subsistem, yaitu sistem finansial, sistem distribusi, dan sistem manufaktur, sistem maintenance, dan sistem human resource. Perencanaan adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasional. Biaya kerugian akibat fault dan lain-lain. Perencanaan juga terdapat beberapa faktor kegiatan SDM, antara lain human capital management, bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu bagian penting dalam mendukung aktivitas perusahaan. Pengelolaan modal insani menggunakan pendekatan dengan pilar-pilar sebagai berikut: human capital strategi, human capital development, human capital learning and growth management, human capital perform and reward management, human capital integration, dan human capital infrastruktur. 2. Kesejahteraan bagi setiap karyawan merupakan syarat mutlak untuk meningkatkan kinerja
karena secara psikologis setiap karyawan yang telah merasa tercukupi kebutuhan akan lebih berkonsentrasi dalam pekerjaannya. 3. Keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. PT United Tractor Tbk siap memasuki milenium baru sebelum sebuah milenium yang penuh harapan, perdamaian, dan keselarasan global. Sebuah milenium yang menghargai dan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di dalam kegiatan industri, masyarakat, dan keseimbangan ekosistem. 4. Kompensasi. Perusahaan memberikan kompensasi kepada semua pegawainya tanpa terkecuali untuk mendapatkan hari libur tambahan beberapa hari dalam setahun. Perusahaan juga selalu memperbaiki tambahan upah kepada para pekerja yang terbukti telat ikut memajukan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perencanaan karir. PT United Tractor Tbk memberikan kesempatan bagi semua karyawannya untuk dapat terus maju dalam pekerjaan yang ditentukan. Bagian 2, pengendalian. Pengendalian merupakan konsep dan mekanisme untuk meningkatkan kontrol produksi total perusahaan. Dalam rantai supply melalui optimasi waktu, lokasi, dan aliran kuantitas bahan, pengendalian dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aktivitas. Pengendalian manajemen adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa anak sistem yang saling berkaitan, yaitu penyusunan program, penyusunan anggaran, pelaksanaan, dan pengukuran, pelaporan, dan analisis. Pemrograman penyusunan program adalah sebuah proses untuk memilih program. Proses tersebut dijalankan dengan tujuan dan mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditetapkan dan melalui strategi yang ada pada perusahaan. Sumber daya mendatang nantinya akan diperoleh melalui pendapatan yang lebih besar atau pengurangan biaya. Oleh karena itu, jumlah sumber daya yang terbatas, maka manajemen harus selektif dalam memilih program. Baik, saya masuk ke bab 4, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dipilih oleh kelompok saya merupakan berikut. PT United Tractor Tbk perseorangan secara rutin terus mengidentifikasi dan menganalisis dan mengevaluasi potensi risiko dengan tindakan pencegahan tersebut. Organisasi dapat melakukan respon yang sesuai dalam menghadapi potensi risiko. Secara khusus, perseorangan merumuskan kerangka kerja manajemen risiko 2006 saat perseroan. Bersama tim manajemen risiko, Astra mengembangkan sebuah sistem yang didasarkan pada hasil internal control self-assessment yang kemudian menjadi Enterprise Risk Management Framework. Entrepreneur Risk Management Framework perseroan telah dikembangkan lebih lanjut sesuai standar ISO 31000-2009 dan kebijakan manajemen. Untuk yang kedua, ERP, dan yang ketiga, ARP. Untuk saran, SIP. Untuk saran, 1. Untuk proses manajemen di PT United Tractor, dalam proses manajemen diharapkan untuk memperhatikan pada saat penerapan penggunaan SIP. Dalam penggunaan masuk ke saran. Untuk proses manajemen di PT United Tractor, dalam proses manajemen diharapkan untuk memperlihatkan dan menerapkan penggunaan SIP.
dalam penggunaannya sebaiknya dilakukan secara optimal sehingga dapat mengurangi biaya dan waktu operasional yang tidak efisien. Selain itu, tetap mempertahankan manajemen risiko sehingga risiko atau kerugian dapat diminimalisir dengan maksimal. Baik, untuk saran kedua, untuk manajemen perencanaan dan pengendalian di PT United Tractor, pada manajemen perencanaan diharapkan tetap memperlihatkan faktor kegiatan SDM sehingga para SDM tetap dapat mengembangkan segala yang dibutuhkan perusahaan dan tetap nyaman pada manajemen pengendalian, lebih mengoptimalkan proses supply chain sehingga dapat mengoptimalkan proses produksi dan lebih efisien. Baik, terima kasih. Saya ucapkan untuk yang mendengarkan. Saya dan Noval selaku anggota kelompok tugas OMPI. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.